baik. Sebelum itu, apakah anak-anak sudah pernah dengar sistem pernapasan manusia? Sudah dalam kamu. Baik. Jadi anak-anak struktur pernapasan manusia di Indonesia yang perlu kita ketahui itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah hidung, atau biasa disebut rongga hidung. Di sini anak-anak biasa bernapas pakai mulut atau hidung. Hidung. Baik. Organ hidung biasa merupakan tempat tinggal saluran udara. Selain itu, hidung berfungsi untuk membersihkan dan menyebabkan udara yang masuk. Terus yang kedua itu ada faring, atau biasa disebut tenggorokan. Apakah anak-anak sudah pernah dengar tenggorokan atau faring adalah saluran udara atau makanan yang sering berfungsi sebagai titik pertemuan antara saluran dan saluran pencernaan yang biasa disebut kotak suara. Kotak suara itu adalah sistem pernapasan yang mengandung pita atau suara yang bernama laring terletak di bagian leher. Fungsi untuk menghasilkan suara melalui variasi antara faring dan difteria. Untuk yang keempat itu ada trakea, atau biasa disebut saluran napas. Nah, saluran napas itu ada biasa menghubungkan untuk kotak suara dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Dan yang kelima itu ada bronkus. Bronkus adalah cabang-cabang bakteri yang memasuki paru-paru dalam saluran yang menjadi bronkus yang lebih kecil terletak di bawah kita, di mana mereka memiliki cabang kiri atau kanan yang menuju ke paru-paru masing-masing paru-paru. Untuk itu juga ada paru-paru. Paru-paru pertama adalah bentuk sistem pernapasan yang bertanggung jawab atas perputaran gas dan paru-paru. Lalu itu ada bagian ketujuh, alveolus, ini biasa disebut alveoli. Nah, bagian dari alveoli merupakan kantong kecil dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan korban oksigen yang terjadi. Terakhir, baik saya akan memberikan juga kepada anak-anak untuk bisa anak-anak bisa bersuara. Yang pertama, kapan udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh saya? Yang kedua, kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilengkapi? Oke, baik. Pertanyaan nomor yang kedua itu kapan udara yang masuk ke dalam tubuh dilembabkan? Jawabannya, ketika inspirasi atau penarikan nafas terjadi, otot diafragma berkontraksi dan otot antara rusuk bekerja, membuat tulang dada membesar. Tekanan dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan
di luar sehingga udara masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Terima kasih. Baik anak-anak, apakah anak-anak sudah paham tentang materi kita hari ini? Dan sudah Bu. Kalau sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya minta kita sama-sama. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ajak kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, yaitu agama Katolik. Berdoa menghadap dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoa selesai dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pembelajaran ini. Pertemuan berikutnya kita akan bertemu di Terima kasih Bu.